Jadi saya ini ditemenin oleh Mbak Helen. Mbak Helen itu bagian keuangan dari Aspek Indo. Nah, sifatnya kita ini berdiskusi kira-kira eh, dari aplikasi Zens ya, kira-kira bagaimana eh, bisa kolaborasi dengan sistem dari asosiasi gitu kan. Sifatnya diskusi saja. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya oleh kita. Nah, mungkin untuk yang pertama ini Mas Aryo, kita pengen tahu dulu nih kira-kira seperti apa dari eh, Zen itu Pak. Mungkin karena Mbak Helen masih belum mengenal. Saya persilakan Mas. Ya, Oke. Oh nanti ya, ya, Pak Bel ya, siap siap. oke. Halo, pagi semuanya, siang semuanya. Ya, Siang siap. Ya siap. Kak, siang. Ya, oke. Jadi untuk penjelasan tentang Zen sih mungkin secara singkat mungkin Pak ya, kami bisa jelaskan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita jumpain sekarang kan ada problem istilahnya ya itu udah terlalu banyak lah e-wallet sama payment system gitu. Nah, jadi solusinya dari Zen itu adalah bagaimana mengcross. Jadi membuat satu aplikasi untuk mengcross semua wallet-wallet maupun payment system yang ada sekarang gitu. Ya mirip-mirip kalau bisa dibilang kalau ada ATM bersama, nah kita ini wallet bersama gitu lah Pak. Ya. Secara simpel gitu. Nah jadi ini ada 4 pemain besar ya di sini. Nah jadi kalau kita ngelihat dari 4 pemain besar ini itu eh, ada beberapa kekurangan yang mereka harus penuhi sebenarnya, termasuk seperti third party e-wallet gitu ya. Kemudian ada cross border payment, ada untuk e-commerce, ada untuk payroll cross country gitu. Nah jadi ada 4 hal ini yang belum disanggupin nih sama pemain-pemain besar sekarang gitu. Nah jadi Zen itu mikir kayaknya untuk 4 hal ini kita bisa mainin gitu, dengan syarat kita tembus dulu remittance-nya. Nah, jadi untuk market cap itu sebenarnya udah gede banget ya. Kalau dari sisi TEM aja itu udah 11 triliun dolar. Untuk SEM-nya itu sekitar 38 billion. Dan untuk Zen sendiri itu targetnya di angka 1 billion ya di tahun 2026. Itu target market cap-nya. Dan finansial ini sih selalu berkembang. Jadi eksponensial juga pertumbuhannya. Bahkan cashless society gitu ya, itu sangat mendukung lah peran daripada sistem online berbasis payment system. Nah, jadi kalau model bisnis kita sih ada 3 ya, ada model setup fee, kemudian ada subscription, kemudian ada transaction free. Jadi, nah ini mungkin nantilah kita obrolin tentang ini. Dan ini target kita, jadi 2001, 22 sampai 25 di sini ada product development, community building, expansion, service acquiring, sama global partnership. Jadi target-target kita ke arah global. Nah, jadi sementara itu mungkin aku lebih menjelaskan ke arah produk. Jadi kalau di kita itu sekarang ada mungkin 10 produk lah, 10 produk yang kita lagi kembangin. Nah, jadi salah satu itu adalah dengan seperti yang Bapak dan Ibu saksikan di sini. Ini ada e-wallet gitu. Nah, jadi beberapa e-wallet kayak OVO, GoPay, Linkaja, Dana itu, nah itu kita udah di dalam satu dashboard, di dalam satu tampilan. Kemudian nanti ada juga e-money gitu ya, kayak Breezy, Flash, atau Tapcash. Nah, itu juga nanti dalam satu aplikasi juga semuanya. Nah, kemudian kita ada juga deposit. Jadi model kayak OVO lah, kita bisa top up, kemudian deposit di sana gitu, lalu melakukan payment. Nah, di sini juga kita ada bank transfer. Nah, bank transfer kita ini juga free ya, ya mirip Flip lah, Flip. Dan bedanya sama Flip sih kita nggak perlu menunggu lama, misalkan 5 menit, 10 menit nggak perlu, karena kita udah langsung real time, karena berbasis virtual account. Jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan transfer, tapi dengan real time. Dan harganya juga kita free. Kalau dari Bank Indonesia kemarin ngumumin 2.500, dari kita itu free sekarang. Kemudian ada bill payment juga, kita support hampir ada 1.000 produk
untuk PPOB, tapi memang pengembangannya itu pelan-pelan. Jadi ada internet dulu, PDAM dulu, BPJS, dan lain-lain. Nah, lalu ada juga withdraw. Jadi withdraw ini proses bagaimana yang tadinya di deposit, kemudian uang ini dikirim balik ke bank ataupun ke e-wallet. Nah, kita support untuk pengiriman ke e-wallet. Jadi contoh misalkan kalau orang Bapak pakai OVO deposit, katakanlah 500.000, kemudian mau withdraw lagi 300.000 ke bank. Nah, nanti ke depan Zen ini bisa withdraw ke misalkan ke GoPay atau ke Dana gitu. Bisa cross di situ. Lalu di sini kita ada remittance juga, cuman izinnya ini masih belum di-approve sama BI karena proses kita menggunakan sistem blockchain gitu. Nah, namun secara underground sih kita lakukan model remittance ini. Jadi menggunakan sistem blockchain karena sifatnya itu real time, kemudian ya lebih murah juga dan juga bisa diakses 24 jam. Nah, di situ kelebihannya. Baru kemudian kita ada NFC reader juga. Jadi misalkan kita punya Breezy, e-money, tap cash gitu, nah itu kita tinggal tempel kartu, nah itu kita bisa langsung top up dari e-wallet kita. Jadi kebutuhan kayak untuk tol, MRT gitu ya, nah itu udah support sama kita. Di samping itu juga kita ada cash out. Nah, cash out ini kita bisa ngambil duit secara cash gitu ya. Memang sih beberapa e-wallet itu sudah connect ke bank, jadi orang tanpa kartu debit lagi mereka sudah bisa ngambil duit melalui handphonenya. Nah itu kayak link aja, mereka udah kerjasama dengan bank-bank nasional, ya termasuk juga kayak GoPay, OVO itu udah kerja juga sama dengan BCA gitu ya, jadi semua bank yang di BCA mereka bisa tarik tunai. Tapi kita sih ada semacam gerakan baru nanti tahun 2022 akhir, kita punya cash machine out sendiri gitu. Jadi kita bisa ngambil cash out itu dari mesin. Nah, di samping juga kita ada support untuk cash out dari orang lain. Jadi misalnya kita mendapatkan uang cash ini dari orang lain gitu. Lalu ada QR code. Nah, QR code ini untuk payment gitu ya, payment untuk QRIS, modelnya QRIS gitu. Nah, jadi modelnya ini sama kayak seperti yang sudah ada, tidak ada jauh beda. Nah, bedanya sih memang ya sudah terintegrasi, artinya satu barcode itu kita bisa bayar pakai apa aja, pakai OVO, pakai Dana, pakai ShopeePay gitu, kita udah bisa langsung semua. Lalu ada namanya, selanjutnya ada statement. Jadi statement ini kayak kita itu misalkan punya 3 bank biasa gitu, kayak BCA, BNI, Mandiri gitu. Lalu kita bisa ngecek saldo, kemudian ngecek transaksi 6 bulan terakhir. Nah itu bisa langsung di aplikasi Zen. Jadi 6 bulan itu kita bisa ngelihat histori apa aja kita in dan out uang yang ada di bank kita. Dan saat ini kita sudah support sama 6 bank untuk statementnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang digital payment sih ini luas banget ya. Ada QR code payment, ada peer-to-peer lending, tapi kita nggak masuk ke peer-to-peer lending. Kemudian ada digital wallet, ada online banking, ada online shopping, ada bill payment, ada fintech, ada transaction gitu ya. Jadi di fintech ini dunianya sangat-sangat luas dan ya selalu selalu berubah dan selalu ke tahap-tahap yang lebih simple dan praktis. Nah, untuk ini mungkin perancangan keuangan kita ya, dari transaction, revenue, expense cost, sama growth profit kita. Dan ini kerjasama kita yang sudah kita bangun selama setahun di Indonesia, sama beberapa di luar negeri juga kita ada kerjasama. Nah, ini untuk marketing strategi kita, dan ini kita foundernya, saya sebagai CEO-nya, Aryo sebagai CMO, dan satu lagi ada Pak Jeva yang nggak bisa hadir, dia sebagai CMO. Nah, jadi itu sih Pak, secara singkat tentang Zen ini Pak. Baik, terima kasih
Mas Isbel Harto ya Iya, iya benar Pak. pemaparannya. Jadi memang eh, kalau kami ini kan dari asosiasi. Asosiasi itu mungkin bisnis prosesnya itu kami memberikan pelayanan kepada anggota. Nah, atas pelayanan itu maka anggota kemudian melakukan istilah kita tuh iuran, bukan bukan pembayarannya, iuran keanggotaan selama 1 tahun biasanya. Nah, di kami ini terdiri dari beberapa struktur kepengurusan, dari mulai tingkat kabupaten kota, kemudian ke tingkat provinsi, dan ke tingkat pusat. Sebelumnya saya perkenalkan Pak Edo, ya, Ketua PU kita. Selamat datang Pak Edo. Ya, Ya, sore agak telat dikit tadi. ya, siap, siap. Salam kenal semua. Ya, Pak, salam kenal Pak, salam kenal. jadi bertingkat kita pembayarannya dari badan usaha kepada pengurus kabupaten kota, kemudian yang selama ini existing ya, dari pengurus kabupaten kota, kemudian ke pengurus provinsi, nah kemudian ke pengurus pusat gitu. Jadi bertingkat ini prosesnya. Nah, karena bertingkat kan berarti ada dana mengendap nih sementara kan untuk beberapa saat. Nah, karena itu ada problem yang biasanya terjadi selama ini, ada proses pembayaran yang tidak semestinya, artinya tidak sesuai dengan eh, apa peruntukannya, alias utang piutang lah kan gitu. Jadi harusnya dari badan usaha ke kabupaten kota utuh ya, misalnya 100.000, kemudian nanti ditransfer lah dari kabupaten kota ke provinsi, harus ditransfer 50.000, jadi 40.000 berutang kan dia. Nah kemudian dari DP ke DPN yang seharusnya misalkan 20.000 cuma dibayar 10.000, berutang lagi. Nah ini kondisi ini yang sudah berlangsung bertahun-tahun, bahkan secara akumulasi ketika sudah lewat tahunnya kan sudah susah nagihnya kan gitu. Nah sehingga satu problem utama yang mungkin barangkali ingin coba dicarikan solusinya adalah bagaimana supaya proses utang piutang ini berakhir lah kan gitu. Jadi tidak ada lagi proses utang piutang ya, sehingga pembayarannya harus real time gitu kan, misalkan dari badan usaha secara utuh, kemudian dari pengurus kabupaten kota membayar ke para pihak gitu, ke para pihak sesuai dengan angka-angka yang semestinya, sehingga tidak ada dana mengendap gitu di kabupaten kota yang memunculkan kemudian utang piutang. Nah itu kira-kira garis-garis yang selama ini menjadi problem. Nah terus yang kedua, ini yang masih belum terjadi tapi akan coba kita jalankan programnya. Jadi kita itu kan punya program ya, kegiatan. Kegiatan itu sifatnya seperti training center yang nanti akan kita bangun. Nah ini mungkin bagaimana nanti proses pembayaran ini bisa dilakukan dengan aplikasi aja gitu kan. Jadi tidak perlu dia transfer manual gitu, cukup kalau yang sekarang dikenakan cukup misalkan ke loket.com gitu kan untuk melakukan pembayaran kursus A, dan cukup ke loket.com gitu. Nah cuma di loket.com itu biasanya kan proses pembayaran ke training providernya kan biasanya kalau sudah dilaksanakan, baru kemudian setelah kejadian ini selesai barulah dilaksanakan pembayaran oleh loket.com. Nah mungkin untuk kita juga, nah dari Zen ini apakah ada fasilitas seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, sebetulnya yang masih potensial
Artinya cerita eh, bisnis konstruksi itu kan sebagian dari katakanlah 100% anggota kita mungkin kan 10% mah kan dapatkan pekerjaan nih. Nah, ini mungkin peluang nih bagaimana supaya eh, proses pembayaran dari apa namanya dari badan usaha ke material, ke tukang dan sebagainya mungkin lebih mudah mudah dilakukan. Nah, ini mungkin tantangan kira-kira ada program semacam itu dari Zens gitu. Mungkin itu kira-kira Mbak Helen mau nambahkan Mbak Helen? Sementara menyimak dulu, Pak. Oke, Pak Edo mungkin mau nambahkan Pak Edo? Lanjut dulu Pak, udah paten yang Ya, ketiga. baik-baik. Itu kira-kira kebutuhan kita terhadap sistem pembayaran atau aplikasi. Nah, mungkin bagaimana untuk dari Zen kira-kira dengan problem yang kita hadapi kira-kira ada solusinya atau tidak? Silakan. Oh ya, baik Pak, makasih atas penjelasannya. Ya memang sih banyak sih yang dihadapi seperti ini ya. Dari beberapa komunitas juga mereka pengen seperti ini. Jadi memang pada dasarnya sih kayak fintech itu sebenarnya lagi menyiapkan kayak semacam model agregator ya. Jadi istilahnya bagaimana payment system yang berbasis bank itu bisa digabungkan ke dunia startup gitu ya. Nah, namun dalam pengembangannya sendiri Pak memang beragam. Makanya dunia fintech ini sangat-sangat luas gitu. Nah, jadi biasanya sih kami itu Pak gini, misalkan nih Bapak sudah punya aplikasi, kemudian mau nembak ke sistem pembayaran kita, nah itu biasanya nembak ke API kita gitu. Nah, jadi kayak semacam kalau Bapak tahu OVO, misalkan Bapak punya aplikasi nembak ke OVO, nah itu Bapak harus punya sekitar sekitar 4 miliar perputaran duitnya, baru ada OVO-nya gitu. Nah, justru disitulah kami melihat bahwa karena hal itu kami mau menjembatani nih UKM-UKM yang ya masih bisa dibilang masih belum nyampe 4 miliar gitu. Nah, kita menjembatani mereka gitu. Ya kan? Karena memang jujur aja Pak, dunia fintech ini kan marketingnya sangat besar ya, mengeluarkan duit. Sementara income-nya sendiri sih sedikit gitu. Nah, jadi memang dengan perputaran 4 miliar itu ya dia ada dapat sesuatu lah yang saya juga nggak bisa ngasih tahu ke Bapak bagaimana mereka dapat keuntungannya. Tapi memang di situ ada persyaratan supaya dengan perputaran uang 4 miliar mereka dapat profit lah gitu. Nah, jadi Zen ini kalau sebenarnya kan kita juga software developer juga sih Pak sebelumnya ya. Nah, jadi kalau mau sih semua kebutuhan Bapak itu kita masukkan atau kita integrasikan dalam satu sistem, nah itu menurut pandang saya lebih baik Pak gitu. Dibanding tadi saya hampir ingat ada tiga world lah ya, 3 dunia gitu, 3 ekosistem yang semuanya menggunakan pembayaran. Jadi saya mikir gimana kalau dalam istilahnya 3 ekosistem itu dimasukin ke dalam satu platform gitu. Jadi pembayarannya nanti langsung tembak ke si Zen-nya gitu. Itu sih yang menurut saya yang lebih efektif gitu Pak ya, dibandingkan sistem yang itu tadi, karena untuk melakukan pembayaran itu kita harus, orang Bapak itu harus nembak ke API kita, jadi harus ada orang programmer orang Bapak untuk melakukan coding dan melakukan nembak ke API kita gitu loh Pak. Berarti harus ada sistem keuangan dulu ya, Pak. Baru bisa nembak ke sistem Bapak. Betul, jadi harus ada sistem yang Bapak bangun baru bisa tembak ke sistem kita gitu. Karena kan misalkan nih ada orderan dalam orderan gitu ya, kan semua kan harus tercatat secara digital kan. Nah, pencatatan secara digital itu pakai apa gitu, pakai software apa kan gitu.
Iya. Nah, jadi kalaupun memang kebutuhan Bapak di sana ada di situ, ya nggak apa-apa sih, kita bisa bangun softwarenya, kita bangun sistemnya, kebutuhannya apa gitu. Nah, nanti tinggal Zen-nya nih, kita akan konekin semua berbasis sistem gitu. Oke, oke. Ya, silakan Pak, dikasih tanggapan Pak. Mungkin Bang Edo mau nambahin? Oke, jadi berarti kan pertama kami harus membangun sistem keuangan ya. Sistem keuangan eh, yang memang sedang kita bangun juga, artinya kalau di kita kan sistem keuangannya itu melekat dengan apa, sistem keanggotaan ya, sistem keanggotaan yang nanti ada kewajiban untuk melakukan pembayaran. Nah, maksud sistem keuangan itu semacam itu atau seperti apa? Mohon maaf nih agak gaptek ini. Ini Bapak bisa lihat ya. Bisa bisa Pak. Ya, ini contoh kasus kita kerjasama sama Koperasi Montres gitu. Nah, jadi di mana anggota-anggotanya ini mereka membuat sebuah koperasi, lalu ya kebutuhan di koperasi itu seperti kayak simpan pinjam gitu. Nah, ini contohnya Pak, itu kita udah implementasikan. Jadi kayak misalkan ini ada simpanan wajib gitu ya, ada simpanan sukarela gitu. Nah, jadi semua akan tersistem di sini gitu. Nah, ini juga ada anggota-anggotanya gitu ya. Nah, jadi ya ini bisa kita ini ya, kita bisa kasih sampel lah gitu ya, apa yang udah pernah kita buat seperti ini gitu. Nah, jadi semua itu sistem keuangannya akan terpusat semua, Pak. Nah, jadi saran saya sih gini, misalkan di dalam satu aplikasi Bapak itu nanti, itu kan saya lihat tadi ada mengenai keanggotaannya gitu ya. Kemudian dari sisi bisnisnya tadi saya lihat ada edukasi gitu ya. Apa kayak learning starter gitu ya. Nah, baru yang ketiga itu ada juga tadi pembayaran ke tukang atau material gitu ya. Nah, jadi nanti dibuat dalam satu platform Pak, seperti ini gitu. Jadi nanti di dalam satu platform itu kita bangun dulu nih pertama, misalkan dari sistem keanggotaannya. Jadi semua semua user-user dari Aspindo ya. Ya, dari Aspindo itu terdaftar semua gitu ya. Kemudian kalau memang ada iuran wajibnya atau iuran sukarelanya, nah itu tercatat semua. Catat semua di situ, dan mereka melakukan pembayaran itu nanti kita akan hubungkan, bisa melalui OVO, melalui GoPay, melalui bank-bank gitu ya. Nah, mereka bisa tuh, atau nanti kita konekin kalau mereka punya aplikasi Zen, ya udah, jadi saldo mereka yang di Zen ada juga nanti di platform itu gitu. Jadi ini dulu nih yang kita beresin Pak. Baru nanti kan kita kembangin tuh, misalkan ada berapa matriks gitu ya, ada berapa matriks piramida. Seperti Bapak bilang tadi, ada daerah, baru masuk ke pusat ke pusat, kabupaten kayak gitu kan, itu ada piramida. Nah, itu nanti kita buat alurnya gitu loh. Jadi misalkan dana udah setor dari sini ke sini, udah terima atau belum. Kemudian dana di store dari sini ke sini, udah diterima atau belum, kayak gitu ya. Nah, jadi semua aliran dana itu akan tercatat di dalam aplikasi itu gitu. Nah, baru nanti setelah itu sudah comply, baru masuk kita ke sistem kedua, education. Nanti kita bisa gabungin di situ di e-learning system. Bapak punya paket e-learning apa, nanti kita masukin ke dalam sistem itu. Kemudian orang ngambil, udah. Nanti mereka akan bayar melalui proses payment system dipakai desain gitu, Pak. Baru masuk lagi ketiga nih, kita mau ke arah bisnis. Oke, bisnisnya apa? Bisnis koperasi bisnis
jual beli jual marketplace macam gitu. Jadi bisa kita integrasikan di dalam satu platform lah gitu loh, Pak. Ya, 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 Jadi lebih bagus gitu loh. Jadi terpusat ya, 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 dan kita bisa ngembangin lah. Nanti saya bisa kasih ide lah, Pak. Bapak mau ya, ngembangin ya, apa ya, untuk ya. komunitas gitu. Ya, ya, ya. Oke, berarti PR bagi kami bikin ini ya platformnya ya. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, Pak. Ya, Kalau kita kan Keuangan juga itu. software house juga. Jadi kalau ya bisa ya kita juga ngerjain nggak masalah. Jadi lebih cepat kan. mm. Nah kalau sekarang dari Bapak ngerjain gimana ininya? Ya itu nanti bisa lah kita obrolin, Pak. Nanti kan Mm-mm. kita bicara dulu dari kebutuhan orang Bapak seperti apa, kemudian budgetnya berapa, Ya, kemudian ya, targetnya itu berapa lama gitu ya. Nah, itu nanti akan ada pembicaraan lanjut aja, Pak. ya, ya, ya. Nah, kalau dari kita sih, kita udah banyak buat sistem, Pak ya. Ini juga kita punya nih, ada e-commerce gitu ya. Kemudian ada Farmfish yang untuk jual beli sayur-sayur, mayur gitu ya. Nah, jadi ya nanti bisa kita kolaborasi semua gitu. Dan otomatis nanti ada komunitasnya kan. Bahkan kalau orang Bapak mau ada komunitas, kita main di blockchain gitu. Ya bisa juga nanti kita kombinasikan semua. Kalau misalkan gini Pak, ini kan problemnya masalah problem keuangan nih. Kan kita Ya, memang ya organisasi kan punya banyak uang gitu kan. Nah bisa tidak kalau misalkan nih, taruhlah misalkan supaya lebih cepat dan lebih mudah masuk gitu kan. Artinya pembayarannya itu nanti berbasis keanggotaan, misalkan dari kata Rp5.000 nanti apa ya berlangganan lah seperti itu, misalkan nanti setiap anggota membayar Rp100 misalkan, nanti terakumulasi sampai taruhlah bapak menghargai berapa gitu, atau model pembayaran yang lain tuh kalau misalkan kita pembayarannya seperti transaksi biasanya kelihatannya agak agak kesulitan kita gitu Pak, karena kita nggak ada duit gitu. hmm, Jadi mungkin barangkali ada rumusan yang berbeda tentang tanda kutip ya tentang pembayaran dari apa aplikasi atau bikin gitu. dari Bro Aryo ada ide, Bos? Dari saya gini Pak, kemarin kan saya udah ngobrol nih Pak Irianto di sana teman ini. Nah, kalau dari ide yang saya sampaikan itu gimana Pak? Jadi misalnya Bapak itu kan ada beberapa badan hukum ya, ya termasuk yang bergerak di bidang learning center sama apa tadi Pak ya, yang berhubungan dengan tukang material konstruksi. Nah itu kan mereka semua pasti menerima pembayaran dong dari si induknya nih, aspek Indo. Nah itu kalau dibikin model seperti ini Pak Bel, yang kayak disperse pembayaran secara kolektif gitu kan. Nah itu gimana tuh, bisa nggak? Kalau seperti yang pernah kita kerjakan sama klien untuk di bidang learning itu loh, kursus online gitu kan, ada tutornya, ada pengajarnya, providernya, terus ada para pesertanya juga gitu. Nah, cuman ini lebih ke arah pembayaran untuk apa ya Pak ya? Kemarin itu namanya tutornya Pak ya, pengajarnya Pak ya berarti ya, yang mendidiknya itu ya. Nah, itu tuh secara kolektif nanti tuh ada eh, transaksi sekian sampai sekian. Nah, itu langganan gitu kan. Nanti berjenjang dari misalnya dari sebulan transaksi sekian sekian itu berapa. Cuman Bapak yang bisa nentuin itu berapa banyaknya transaksi. Nah, kita tinggal eksekusi, cocokin nomor rekening sama nama penerima uangnya gitu, Pak.
kemarin kan seperti itu Pak, gitu. Mungkin gimana Pak? Kalau ini ide dari saya nih Pak, Ya. ide nih. Ya, maksudnya betul, dari pembayarannya gotong royong lah kan gitu. Ya, Kalau kolektif. kolektif, tinggal nanti angkanya berapa. eh, Artinya mudah-mudahan sih tidak memberatkan ya untuk anggota. Nah, sehingga eh, apa namanya, aplikasi yang langsung bisa matching dengan Zen itu bisa dilakukan. Karena kalau misalkan kita bikin aplikasi sendiri, itu kan ada butuh proses waktu, juga harus mensinkronkan kan gitu. Tapi kalau misalkan Bapak yang bikin sendiri, itu kan lebih mudah tuh, udah langsung gitu kan, nyambung. Hanya masalah pembayaran ini, karena kita tidak punya uang, tapi kita punya potensi uang adalah di anggota yang mereka melakukan pembayaran gitu setiap eh, setahun lah kan, itu setiap mereka bertransaksi dengan kita, itu bisa disisihkan sebagian untuk pembayaran sistem gitu. Itu mungkin yang paling mungkin dari kita seperti itu, tinggal nanti diatur angkanya berapa yang kira-kira bisa disepakati begitu. Oke Pak. Kalau yang udah nih Pak, sebulan itu transaksinya berapa Pak? Boleh tahu nggak itu? Jumlahnya sama volumenya Pak dalam sebulan. Jadi gini, kita tidak pernah memang tidak pernah punya data ya, tidak punya Oke. data. Hanya anggota kita ini taruhlah 5.000 ya, anggota kita 5.000. Nah, biasanya mereka itu eh, sekitar 7 bulan mereka selesaikan yang waktu 1 tahun itu kan gitu, karena kan mereka lebih untuk kebutuhan tender nih, kebutuhan lelang ya. Biasanya dari bulan 2 sampai bulan 7 atau bulan 8. Bulan 9 kesininya biasanya ya ada sih beberapa, tapi tidak banyak. Tapi yang banyaknya di antara bulan 2 sampai bulan 7 atau bulan 8 gitu. Jadi kalau dihitung rata-rata per bulan sih bisa aja, cuma nggak real gitu kan rata-rata per bulan. Nah, kalau nilai rupiahnya, kalau nilai transaksinya sih kan, ketika misalkan ada proses pembayaran dari anggota, itu kan misalkan anggota membayar kepada pengurus DPK, pengurus kabupaten sorry. Nah, pengurus kabupatennya yang men-split nanti, dia bayar kepada pengurus provinsi, dia bayar ke pengurus pusat, dan dia juga nanti bayar ke lembaga sertifikasi gitu. Jadi kurang lebih ada 3 proses ya, yang kita harap bahwa proses itu sekaligus gitu. Jadi satu transaksi nanti minimal untuk keanggotaan ya, karena lembaga sertifikasi kan berbeda. Untuk keanggotaan, ketika DPK membuat pembayaran udah termasuk dia bayar kepada DPP dan kepada DPN gitu, kepada pusat, provinsi dan pusat gitu. Nah, kalau misalkan bisa dilakukan oleh badan usaha juga lebih bagus. Cuma kan kelihatannya kalau badan usaha itu biasanya lebih suka dia bayar tunai, itu bayar tunai dia ke pengurus kabupaten kotanya. Nah, pengurus kabupaten kotanya lah yang mengatur pembayarannya. Jadi kalau jumlah transaksi sih mungkin kalau di rata-rata ya 5.000 aja dibagi 7 bulan gitu. Kira-kira per bulannya ada berapa itu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalkan Pak nanti semua anggotanya itu diarahkan untuk install aplikasi kita, gimana Pak? Ya itulah tadi ya, bisa saja itu kan kebijakan dari kita. Kebijakan dari kita, bahwa kita mensepakati misalkan pembayarannya menggunakan sistem ini. Itu bisa, Pak. Ya. Oke. Pembayaran melalui ini. Mereka akan langsung melakukan pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh organisasi. Oke. Oke Pak. Bang Edo mau nambahin, Pak Edo? Atau Mbak Ellen? Pak, belum ada. Lanjut ya. Dikit aja mungkin ya. Ya.
Isabel dan Aryo ya, Pak Aryo ya. Jadi poinnya uang yang berupa iuran tadi itu, untuk iuran itu dibayar oleh badan usahanya atau yang punya perusahaannya kepada asosiasi itu untuk tiga untuk tiga tempat. Ada kabupaten kota, ada provinsi sama pusat. Nah, mungkin sederhananya gimana caranya pembayaran ini langsung terdistribusi ke masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang ada di organisasi kami gitu. Nah, sederhananya mungkin seperti itu nanti ininya ketika ada pembayaran atau ini untuk kategori iuran tadi. Nah, itu bisa langsung terbayar kepada masing-masing pihak ini. Karena selama ini karena pembayarannya dari bawah, dari kabupaten kota, itu satu soal waktu, yang kedua nominal kadang-kadang agak susah kita untuk memonitornya. Itu sih, itu yang untuk iuran. Kalau yang untuk learning system tadi, kalau learning system ini kan paket-paket nih nanti paket-paket ini misalnya nanti yang diikuti oleh misalnya anggota ataupun melalui badan usaha di kabupaten kota provinsi seluruh Indonesia. Nanti ini kan tidak wajib gitu loh, tapi ada ininya ada paket-paket lah. Mungkin juga nanti besarannya juga bisa berbeda-beda tiap paket, tergantung materi yang akan nanti diberikan dalam proses pembelajaran itu. Itu sih sekedar masukan. Terima kasih. Oke, Pak. Kalau yang paling possible kira-kira tadi mana ya, menurut dari teman-teman aspek Indo nih yang dalam beberapa bulan atau bulan depan gitu yang paling possible itu bisa menghasilkan transaksi. Jadi kita dapat nih kebutuhan Bapak yang kita bisa eksekut. Nah, nanti kita siapin juga yang mungkin rancangan model bisnisnya sama platform yang cocok nih untuk di produk-produk Zenz tadi itu, kira-kira gitu. Itu mana Pak, kalau boleh tahu nih? Jadi yang siap sih kan karena ini pembayaran rutin biasanya kan, itu adalah biaya keanggotaan. Jadi untuk tahun depan ini tahun anggarannya dimulai dari Januari biasanya kan. Januari sudah mulai bergulir, meskipun Januari belum begitu banyak. Nanti di bulan Februari mulai banyaknya, biasanya seperti itu. Nah, yang sudah pasti ini kebutuhan sekarang ini adalah tentang pembayaran biaya keanggotaan gitu, Pak. Kalau untuk yang kegiatan pembayaran pelatihan dan lain-lain itu masih dalam rancangan, kita belum eksekusi ya. Masih ini kan seperti kegiatan kemarin kita masih trial nih. Nah, ke depan sih memang diharapkan ini menjadi kegiatan rutin dan tidak lagi nanti menjadi pembayaran dari cabang kita. Kalau sekarang kan pembayaran sudah dari cabang kita nih. Nah, kalau nanti ke depan kita pembayaran dari anggota gitu. Jadi betul-betul adalah kalau misalkan anggota suka dengan materi kita, mereka akan daftar gitu. Kalau sekarang kan masih dikoordinasikan oleh cabang-cabang kita dan mungkin masih ditalangin sementara oleh cabang-cabang kita karena masih sifat pembelajaran yang wajib terkait dengan sertifikasi. Kalau nanti kan materi-materinya lebih kepada kebutuhan badan usaha gitu, bukan kebutuhan dari organisasi gitu. Itu kira-kira apa yang paling possible untuk bisa berlangsung ya kegiatan, karena dengan menggunakan
platform ataupun tidak, ini berjalan gitu. Oke, oke. Kegiatan keanggotaan. Itu kira-kira. Oke. Oh, oke. Mungkin saya ini ngobrol sama Pak Sibel. Pak Bel itu yang model kayak gini yang seperti kayak kita terapkan sama partner kita bulan lalu itu kira-kira gimana tuh Pak? Possible nggak tuh yang perusahaan learning itu loh yang ada tutorialnya tuh? Ya jauh lah. Jauh Pak ya? Ya, model bisnisnya beda. Oke. Tapi mungkin gini aja kali ya. Lebih kita arahkan ke apa? Lebih kita arahkan itu aja kali. Mungkin nanti proses payment itu kali aja ya diarahkan ke situ ya. Ya, sementara memang kita proses payment aja dulu. Karena kebutuhannya memang untuk proses pembayaran gitu. Mungkin tadi agak mirip dengan koperasi ya. Itu mungkin agak mirip, cuma kan kalau koperasi kan ada iuran wajib, iuran simpanan, sebagainya. Kalau kita kan langsung bulat tuh bayar. Pokoknya Nah, terus untuk monitoring anggota ini membayar secara manual pakai apa Pak ya? ya kita biasanya periksa rekening bank, Pak. Rekening koran. Rekening koran ya, pakai rekening koran kita. Nah itu kan menyita waktu juga itu. Oh iya. Mereka biasanya Profesional, Pak. transfer per bulan itu berapa? Kita transaksinya bukan bulanan ya, tapi langsung sekaligus tahunan gitu. Misalkan untuk perusahaan kecil itu iurannya setahun 500.000 misalkan. Nah 500.000 itu nanti di split untuk provinsi untuk kabupaten kota berapa, provinsi berapa, nasional berapa begitu. Itu transaksinya biasanya tahunan gitu. Oh dia tahunan ya. Oke. Ya. Oke, bentar. Terus yang mendaftar ini dia perusahaan ya? Atau CVUD gitu ya? Bukan perorangan ya? Perusahaan Pak, CVPT gitu. Oh, gitu ya. Perusahaan atau ini ya. Bukan perusahaan, tapi ada juga nanti ada kan kita juga ada Asdamkindo nih di profesi. Nah kalau itu perorangan, jadi banknya sama seperti kita, bank organisasinya, hanya mereka pembayarannya perorangan, bukan badan usaha. Kalau kita badan usaha. Iya, ya, paham. Ini harus buat sistem baru sih, Pak. Kalau model Bapak ini, Pak. Istilahnya kita belum ada sistem yang seperti Bapak ini. Tapi saya udah nangkep sih. Maksudnya project Bapak ini ke arah mana sih udah nangkep. Dan ini bagi Bapak tuh peluang loh, karena asosiasi itu banyak. Asosiasi konstruksi itu mungkin yang sekarang terakreditasi aja ada 15 ya. Iya. Makanya nanti coba saya akan pikirin lagi. Ya. Untuk membangun sistemnya ini bisa aja nih gratis gitu ya. Jadi tidak usah mengeluarkan duit dari Bapak. Ya. Nah, paling kita akan ngitung model bisnisnya sih. Jadi istilahnya tadi saya udah nangkep sih. Ya. Jadi nanti Bapak itu punya account gitu ya. Katakanlah BPP-nya lah ya, Badan Pungut Harian gitu. Dia punya account. Kemudian nanti anggota dia daftar, kemudian nanti ada iuran gitu ya, kemudian dia payment, nanti di aplikasi orang Bapak itu akan kelihatan telah dikirim sekian gitu ya. Nah baru nanti dari situ orang Bapak akan split, sekian persen ini lari ke A, sekian persen lari ke B, sekian persen lari ke C kan gitu ya. Nah kemudian semua nanti historinya tercatat. Nah paling masih di situ tuh kita bisa bantu tuh Pak. Kita kasih free software tuh. Tapi masih berbasis website mungkin Pak ya, jangan mobile ya. Iya Pak. Website supaya kalau mobile itu kan kadang-kadang kalau transaksi keuangan tuh agak ini juga gitu. Meskipun nanti kan makanya kan di kita juga kan terus berkembang juga nih. Karena kan kita harus inovasi juga kan, seperti tadi layanan kedepannya kita juga ada layanan Ya. gitu. Terus untuk model pengumpulan dana ini Pak,
dari ke-15 asosiasi ini mirip nggak, Pak? Sama Pak, Oh, mirip ya model bisnisnya ya. sama persis tuh. Oh, Udah oke sama oke gitu. oke oke. Siap siap. Udah bisa, Pak. Jadi kalau Bapak bikin sistem bisa nanti 30 asosiasi gabung di situ. Iya makanya saya bilang kalau sistemnya sama gitu ya 30 asosiasi bisa gabung langsung ke kita bisa. Iya, iya. Nah, terus untuk masalah pengendapan dananya ini Pak, ini gimana kira-kira ya? Apakah dana ini akan kami keep di dalam virtual wallet kami atau dana ini kami akan transfer ke rekening pemilik asosiasi, Pak? Atau bagaimana? Ya, langsung transfer gitu Pak, sesuai dengan peruntukannya. Jadi nggak ada. Bukan. Maksud saya begini. Katakan dia bayar itu 500.000 ya untuk Ya, setahun. Kemudian Bapak split dananya ke A 100, ke B 100, ke C 100 gitu. ya, Jadi ada sisa 200 nih, contoh ya. ya, ya. Nah, dana yang 200 ini apakah stay di tempat kami atau kami akan langsung transfer ke rekening kalian gitu, Pak? Ya, langsung itu Pak. Oke. Nah, di sini kita nggak ada win-win solution, Pak. Karena kami tidak punya apa ya, tidak ada keuntungan dari sisi kami. Tidak ada benefitnya gitu loh. Kalau Tapi misalkan misalkan kalau katakan nih kita withdraw-nya itu per bulan, nah mungkin kita masih bisa dapat tuh, Pak. Jadi contoh nih ya, dalam bulan ini, nah kita akan withdraw ke rekening Bapak itu sekitar tanggal 4, contoh ya, tanggal 4 setiap bulan itu kami withdraw semuanya ke rekening kalian gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, jadi kalau di situ mungkin kita ada benefitnya gitu, Pak. Karena kan dari sisi kami kan lebih banyak ke valuasi ya. Jadi uang yang mengendap itu ada berapa gitu. Jadi itu yang kami jual ke investor, ke funder kami. Walaupun memang terus terang kami tidak akan mengecas Bapak apa-apa di sana. Tidak ada dana transfer apa, tidak ada. Kami kasih free semua. Cuman kalau dana itu begitu masuk tempat kami lalu kami transfer ke orang Bapak, nah kami tidak ada position gitu, Pak. Iya, iya, Di iya. samping kami buat platform baru, kami juga harus membayar ya katakanlah biaya transfernya gitu ya, karena ke Bapak itu free gitu ya. Belum lagi maintenance, operation, jadi ada banyak biaya gitu, Pak. Nah, jadi paling kita mau jual itu ya itu tadi, dana yang mengendap itu sekali sebulan gitu. Itu untuk ya katakanlah untuk mempertahankan ini kita, mempertahankan stabilitas keuangan kita gitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi yang dibayarkan oleh katakan oleh member itu eh, ada yang sebagian langsung ditransfer gitu kan, ada yang sebagian harus mengendap, misalkan bulan berikutnya baru dibayarkan, begitu ya maksudnya ya. Iya betul, dan itu semua prosesnya dari Bapak. Jadi ke siapa Bapak transfer itu nanti dari adminnya. Nanti kita akan kasih account gitu ya, dan Bapak udah bebas mau ngirim kemana aja gitu. Jadi misalkan ini simulasi aja, misalkan dari 500.000 itu misalkan nanti yang bisa dicairkan seketika itu atau yang bisa disebut seketika itu adalah 80% misalkan ke kabupaten kota 80%, ke provinsi 80%, ke nasional 80%. Nah, 20%-nya baru bisa ditransfer bulan berikutnya. Begitu maksudnya ya? Iya betul Pak, betul. Ya, ya. Jadi sisanya itu tetap diendapkan selama sebulan gitu. Ya, ya. Dan proses transfer itu nanti saya akan buat simulasinya gini Pak. Misalkan yang eksekutor itu mengisi nomor rekening, tapi untuk memvalidasi pengiriman itu kita akan kirimkan SMS ke katakanlah ke ketuanya. Jadi ketuanya itulah akan memvalidasi nomor PIN-nya, dan PIN itulah yang akan dimasukkan untuk konfirmasi pembayaran itu, gitu. Modelnya seperti itu. Jadi dalam artian ini gini, tidak ada vandalisme lah. Dia tidak akan bisa mengeluarkan duit itu tanpa persetujuan dari ketua. Iya, betul. Nah, jadi kami juga jangan dilibatkan kalau uangnya habis apa itu kami nggak mau terlibat Pak, karena terus terang kami tidak ada campur tangan di sana. Kami hanya bisa monitor aja duitnya berapa, keluarnya ke berapa gitu. Tapi untuk eksekusi dana itu kami nggak bisa.
Jadi ada approval gitu ya. Iya, nanti ada approvalnya, dan approval itu harus ketuanya nih. Kami juga harus minta KTP-nya, apanya gitu ya, sebagai bukti. Ini ketuanya. Jadi kalau salah transfer atau transfernya berlebihan gitu ya, Iya. nah itu semua tanggung jawab di kalian. Kami tidak ada urusan di situ. Gitu, Pak. Oke, oke. Iya, Ya. iya, iya. Jadi kalau ini udah oke, ya udah. Mungkin tim saya akan start mungkin bulan bulan Januari kali ya, Pak ya. Iya, 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 iya. Kalau ya mudah-mudahan bisa selesai sebulan gitu, udah Iya. bulan Februari kita udah bisa launching, Pak. Ya, jadi ini kan kita baru tahap awal. Ini di kami kan masih ada pimpinan kami yang harus kami laporkan kan gitu. Tapi kalau mungkin kalau boleh ada dari Bapak nih, karena kami juga kan tidak menguasai bidangnya untuk mentransfer yang tadi dikatakan oleh Bapak kan butuh tertulis nih. Bisa nggak Bapak bikin apa gambarannya secara ini tertulis, nanti biar saya bisa menjelaskannya lebih lebih enak gitu loh ke para Oh pemilih. iya 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 iya. Nanti itu kan masuk di dalam PKS maupun di dalam Ya, NDA, nanti kan ada dokumen yang harus kita siapkan, Pak. ya, 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 yang penting Bapak sudah nangkap gitu, Pak, dengan ya, apa ide yang kita sampaikan nih. Ya ya, kan? ya, ya. Udah sepenuhnya udah bisa ditangkap, Pak ya, idenya ya. Sudah Pak, sudah Pak. Ya, dan secure kan, Pak, dari sisi Bapak ya? Ya, dengan adanya approval itu kan secure tuh. Iya, secure ya. Iya. Iya, iya. Cuma tadi yang apa namanya mungkin yang agak butuh Dana mengendap gitu ya ya. Nah, untuk karena menjelaskan di situ. ya kita kan mau win-win solution nih, Pak. Iya, iya, iya. Kecuali orang Bapak mau bayarin kita buat platformnya, bayarin Iya, kita iya, untuk transfernya, jadi nggak masalah. iya, iya. Tapi kan kita mau butuh ada win-win solution. Karena di sisi kami juga kami butuh ya butuh ini ya, butuh Iya, member gitu ya. Kita butuh member baru, dan itu Bapak bisa provide dengan 5.000 anggota gitu, ya itu sudah menjadi kekuatan sama kita gitu. Jadi kita ya udah nggak apa-apa, kita ngeluarkan duit buat platform, iya, kemudian mendeliver apa yang Bapak inginkan, ya nggak masalah bagi kami. iya, iya, iya. Nah, jadi masalah yang tadi itu sih ya kita coba dulu, Pak. Yang penting itu lewat bulan sih. Contoh misalkan dana itu ya lewat bulan sih, Pak. Karena di situ keuntungan kita Iya, sebagai fintech gitu, Pak. iya, iya, iya. Lewat bulan gitu. Iya. Oke, oke. Ya, toh juga dana itu kan akan masuk ke rekening orang Bapak juga gitu ya. Iya, iya. Dan ya, Tapi tidak terbebani biaya ya, itu misalkan 100.000 ya 100.000 begitu. oh nggak ada. Kita kan fintech, Pak. Beda sama bank. Bank kan kena Iya, administrasi ya. betul. Kita fintech. Free administration, Pak. Zero. Zero ya. Zero. Iya, Malahan kita mau mikirin gimana duit Bapak yang 1 juta bisa jadi 1.100.000 gitu ya tiap bulan gitu ya. Kita iya, juga lagi mikirin gitu. iya, 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 iya. Baru nanti setelah stack 1 selesai, Ya, nah baru nanti stack 2 bisa lah Pak kita masukin lagi apa ya, gitu iya. ya. Baik, baik, baik. Ya, Oke, oke. bagus sih Pak. Jadi paling gini aja ya, kita buat dulu NDA sama PKS-nya gitu, Mas Ya, Aryo. ya, Ya, oke. Jadi secara tertulis dulu bahwa kita ada perjanjian kerjasama, kemudian ada Ya. non-disclosure agreement-nya juga. Ya, Ya, istilahnya proyek ini harus tetap terkeep, dan ya, juga model platformnya ini juga, ini kan ada idenya dari kita gitu. Jadi tetap di-keep gitu ya, jangan disebarluaskan. ya, ya, Nah, baru nanti kita akan execute. ya. Begitu kita execute, kita akan trial, coba. Kalau udah cocok, baru kita launch gitu Pak. Oke, oke, oke. Ya. Oke, kalau itu. Mm-mm. Pak Helen ada masukan, Pak Edo? Cukup Pak. Cukup ya. Pak Edo gimana? Sudah cukup Ya. jelas tadi ya Pak Ya, ya, ya. Isbel ya. Ya, Jadi, oke, berarti kita menunggu aja ya. ya kita nunggu suratnya lah. Ininya dulu. Untuk kita jelaskan ke si bos nih, kalau kita jelasin tangan kosong nggak bisa jelasin itu nanti. Iya. Iya, iya, iya.
Oke, kalau gitu mungkin ada tambahan dari Mas Aryo. Paling kalau nanti Bapak udah sampaikan ke bos tuh ya kita butuh ini aja Pak buat buat NDA sama asosiasinya nama badan hukumnya sama penandatangannya gitu. Ya, Ketuanya atau direktur. kita lapor itu menunggu tulisan dari Bapak nih. Oh iya siapa? Iya iya. Supaya Iya. bisa dibaca dulu oleh bos, kita kan jelasinnya enak gitu. Oke oke. Oke, kalau gitu terima kasih kehadiran Mas Aryo dan kawan-kawan. Semoga Ya. langkah awal kita ini juga Mas Iqbal ya. Langkah awal kita ini menjadi langkah yang positif ya, karena kita juga punya ide gagasan yang lebih dari ini sebetulnya. Tapi langkah ini aja dulu kita lalui. Ya, betul Nanti betul. kita bisa ya bareng-bareng bertumbuh lah. Jen juga bertumbuh, Ya, betul Pak. kita juga dari aspek Indo lepas dari sistem yang seperti ini kan gitu. Iya iya iya. Karena Ya Pak. kita kan berada dalam komunitas yang sekarang masuk ke era digitalisasi ya. Ya, digitalisasi ya. Bagus Pak. Ya, 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 ya. Baik, terima kasih. Selamat Ya. sore. Sehat Sore, untuk Pak. semua. Oke Pak. Ya, baik Terima Pak. kasih. Ya, Sore ya, ya. makasih Pak. Pak. Terima kasih semua. Baik Bu, mari.